Dalam keheningan, koneksi yang paling mendalam seringkali menemukan suaranya kembali. Hari ini, kita akan menyelami dinamika hubungan yang menarik melalui lensa filsafat stoikisme, khususnya mengeksplorasi mengapa wanita mungkin kembali setelah periode tanpa kontak. Stoikisme, dengan ajarannya yang mendalam tentang ketahanan, refleksi, dan kemandirian, menawarkan perspektif unik tentang pertumbuhan pribadi dan rekonsiliasi emosional. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kebajikan stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi tidak hanya membina integritas pribadi, tetapi juga meningkatkan interaksi kita dengan orang lain. Pendekatan filosofis ini mendorong individu untuk merenung secara internal selama masa-masa perpisahan, yang berpotensi mengarah pada hubungan yang diperbarui dan lebih kuat serta lebih sadar daripada sebelumnya. Dengan memahami prinsip-prinsip stoik ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang proses diam-diam yang mungkin mendorong seorang wanita untuk kembali setelah menjauh. Jika perpaduan kebijaksanaan kuno dan dinamika hubungan ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Kami di sini untuk menyediakan konten yang lebih mencerahkan yang menjembatani kesenjangan antara filsafat abadi dan seluk-beluk hubungan modern. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, kekuatan dari ketidakhadiran. Di dunia di mana kita diajarkan untuk selalu mengejar, selalu hadir, dan tidak pernah melepaskan, gagasan untuk mundur tampak hampir tidak wajar. Namun, tindakan menciptakan jarak, merangkul ketidakhadiran, bisa menjadi salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan. Ini bukan tentang bermain-main atau mencoba memanipulasi seseorang agar merindukan Anda. Ini tentang memberi ruang untuk refleksi, untuk pertumbuhan, dan untuk kedua belah pihak menyadari apa yang benar-benar penting. Disinilah prinsip-prinsip stoikisme bersinar. Dalam stoikisme, salah satu ajaran utamanya adalah untuk hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda dan melepaskan segalanya. Ketika Anda berada dalam periode tanpa kontak, Anda diberi kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan kuno ini. Anda tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, apa yang mereka lakukan, atau apakah mereka akan menghubungi Anda pada akhirnya. Tetapi yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda membawa diri Anda selama ketidakhadiran itu. Anda bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan bagaimana Anda merespons situasi tersebut. Disinilah letak kekuatan Anda. Izinkan saya melukiskan sebuah gambaran untuk Anda. Bayangkan bahwa dengan mundur, Anda memberi orang lain kesempatan untuk merindukan kehadiran Anda. Tanpa aliran pesan atau interaksi yang konstan, mereka memiliki ruang untuk berpikir tentang siapa Anda dan apa yang Anda bawa dalam hidup mereka. Mereka mungkin mulai merenungkan kualitas Anda, keunikan Anda, dan nilai yang Anda tambahkan dalam dunia mereka. Inilah kekuatan diam dari ketidakhadiran. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjauh dari kebisingan dan gangguan, memberi mereka waktu untuk menghargai apa yang mungkin telah mereka abaikan. Wanita, seperti siapapun, seringkali membutuhkan waktu dan ruang untuk memproses emosi dan pikiran mereka. Dalam ketidakhadiran Anda, mereka bisa mengevaluasi apa yang benar-benar penting bagi mereka. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa kualitas yang Anda miliki, kepercayaan diri, stabilitas, kekuatan emosional Anda tidak mudah ditemukan di tempat lain. Ketidakhadiran memiliki cara untuk memperjelas sesuatu, dan seringkali hanya dalam kesunyian mereka benar-benar melihat nilai Anda. Inilah mengapa seorang wanita mungkin kembali setelah periode tanpa kontak. Ini bukan karena apapun yang Anda katakan atau lakukan pada saat itu, tetapi karena waktu terpisah itu. Memberi mereka kesempatan untuk merenung dan menyadari apa yang mungkin mereka lewatkan. Konsep ini sangat terkait erat dengan prinsip stoik tentang pengendalian diri. Saat Anda menjalani periode tanpa kontak, ini bukan tentang bermain permainan pikiran atau memanipulasi seseorang untuk kembali kepada Anda. Ini tentang fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, perkembangan Anda sendiri, dan ketenangan pikiran Anda. Anda tidak duduk di sana dengan cemas menunggu pesan atau telepon. Sebaliknya, Anda menerima situasi apa adanya, mengetahui bahwa apapun yang terjadi berada di luar kendali Anda. Ketentraman batin dan keyakinan diri ini sangat menarik. Ini adalah kepercayaan diri yang tenang yang mengatakan, saya damai, apakah Anda ada dalam hidup saya atau tidak. Pikirkan betapa kuatnya pola pikir itu. Ketika Anda memproyeksikan energi semacam itu, ketika Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada siapapun untuk kebahagiaan Anda menjadi seseorang yang menarik bagi orang lain. Anda tidak mengejar, Anda tidak mencari validasi,
Anda hanya menjalani hidup Anda dengan tujuan dan integritas. Ketahanan emosional semacam ini berbicara banyak. Ini adalah kebalikan dari rasa membutuhkan, dan inilah energi yang bisa membuat seseorang menyadari bahwa mereka ingin berada di sekitar Anda. Sekarang, ketika seorang wanita kembali setelah periode tanpa kontak, penting untuk diingat bahwa ini bukan tentang memenangkan dia kembali. Ini bukan tentang ego atau validasi. Waktu terpisah ini telah memiliki tujuan untuk kalian berdua. Dia kembali karena dia telah merenung dan melihat nilai Anda, tetapi Anda juga telah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang Anda inginkan dan pantas dapatkan. Waktu ketidakhadiran ini bukan hanya tentang kesadarannya, ini juga tentang kesadaran Anda. Anda telah menggunakan ruang itu untuk fokus pada pengembangan pribadi Anda, dan apakah dia kembali atau tidak, Anda menjadi lebih baik karenanya. Nomor 2. Pengendalian emosi dan ketenangan. Bayangkan ini, Anda pernah berada dalam situasi di mana segalanya tampak tidak pasti, dan emosi Anda mulai menarik Anda ke berbagai arah. Sangat mudah untuk bereaksi, mengirim pesan, menelepon, atau mencoba mendapatkan respons. Namun, disinilah pengendalian emosi yang berakar pada prinsip-prinsip stoik membuat perbedaan besar. Seorang pria stoik tahu bahwa dalam momen keheningan atau keraguan, kekuatan terbesarnya adalah menjaga ketenangan. Ketika dihadapkan pada periode tanpa kontak, alih-alih panik atau bertindak karena ketakutan, seorang pria stoik tetap tenang, terkendali, dan membumi. Stabilitas emosional ini tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga mengkomunikasikan rasa hormat pada diri sendiri dan kepercayaan diri, yang secara alami adalah kualitas yang menarik bagi wanita. Mari kita uraikan, jika Anda terus-menerus menghubungi, mengirim pesan satu demi satu, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda keputusasaan karena dia belum merespons, apa yang ditunjukkan itu? Itu menunjukkan kurangnya kontrol dan reaksi emosional yang didorong oleh rasa takut. Sebaliknya, ketika Anda menahan diri dan memberikan ruang, Anda menunjukkan penguasaan emosi yang jauh lebih kuat. Wanita tertarik pada pria yang bisa mengendalikan emosinya, terutama selama ketegangan dalam periode tanpa kontak. Mereka ingin melihat bahwa Anda tidak terguncang, bahwa Anda bisa menghadapi ketidakpastian dengan anggun. Dengan tetap tenang, Anda memproyeksikan rasa aman dan stabilitas, sifat-sifat yang secara alami membuatnya mempertimbangkan kembali kesunyian dan memikirkan dua kali keputusannya untuk menjauh. Poin utama adalah ini, ketika seorang wanita melihat bahwa Anda telah menguasai emosi Anda dan Anda tidak mudah terguncang, itu membangkitkan rasa ingin tahu. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda begitu tenang, mengapa Anda tidak mengejarnya, dan misteri ini membuatnya kembali. Di dunia di mana reaksi emosional adalah hal yang biasa, ketenangan Anda menonjol. Jadi, lain kali ketika Anda mendapati diri Anda dalam situasi tanpa kontak, ingatlah kekuatan pengendalian emosi stoik. Alih-alih bereaksi secara impulsif, rangkullah keheningan dengan kekuatan. Ini tidak hanya akan membantu Anda tetap membumi, tetapi mungkin juga menjadi hal yang membuatnya kembali kepada Anda. Jika ini selaras dengan Anda, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan pengalaman Anda sendiri dengan pengendalian emosi. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana emosi Anda menguasai Anda, atau apakah Anda sudah menguasai untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya tidak pasti? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, baik itu berbagi cerita pribadi atau sekadar mengetik, ketenangan adalah kekuatan. Masukan Anda membantu memupuk percakapan yang lebih dalam. Dan jika Anda merasa mendapat manfaat dari diskusi ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, itu memberitahu saya bahwa ini adalah jenis konten yang ingin Anda lihat lebih banyak. Nomor 3, menghormati batasan. Ketika Anda berkomitmen untuk tidak berhubungan setelah putus cinta atau selama masa-masa sulit, Anda melakukan lebih dari sekadar menghindari panggilan telepon dan pesan teks. Anda sedang mengirim pesan yang kuat, pesan yang mengatakan, saya menghormati ruang Anda, dan saya menghormati ruang saya. Anda tidak mengejar dia, Anda tidak mengemis untuk mendapatkan perhatiannya, dan itu penting. Anda sedang menunjukkan kematangan emosional dan pengendalian diri, dua kualitas yang sangat dihargai dalam stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat memaksa siapapun untuk tetap berada dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri, reaksi kita, keputusan kita, dan emosi kita. Semakin kita mencoba mengendalikan apa yang ada di luar diri kita, semakin kita menderita. Dengan memilih untuk tetap tidak berhubungan, Anda mewujudkan kebijaksanaan stoik ini.
Anda menunjukkan bahwa Anda memahami pentingnya batasan pribadi dan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghormati batasan tersebut, baik miliknya maupun milik Anda sendiri. Bayangkan skenario ini, Anda berada dalam sebuah hubungan yang berakhir, dan daripada panik mencoba memperbaiki segalanya, Anda mundur. Anda memberinya ruang yang dia butuhkan, dan yang lebih penting, Anda memberi diri Anda waktu untuk tumbuh. Anda tidak membanjirinya dengan pesan atau mencoba meyakinkannya untuk kembali. Sebaliknya, Anda fokus pada peningkatan diri secara emosional, mental, bahkan fisik. Anda merangkul waktu terpisah ini sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih terpusat, dan lebih mengendalikan hidup Anda. Ini bukan tentang bermain tarik ulur atau menggunakan taktik manipulasi. Ini tentang benar-benar memahami bahwa kadang-kadang ruang diperlukan bagi kedua belah pihak untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Dan dalam ruang itu, dia mulai memperhatikan sesuatu. Anda tidak hancur tanpa dia. Anda tidak memohon atau kehilangan ketenangan. Anda menghadapi jarak ini dengan anggun. Anda telah menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak bergantung pada dia untuk kebahagiaan Anda, bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menjaga martabat Anda, bahkan dalam ketidakhadirannya. Ketenangan semacam ini sangat menarik. Wanita memperhatikan ketika seorang pria tidak runtuh secara emosional ketika mereka pergi. Ini menunjukkan tingkat penghargaan diri dan kekuatan batin yang menonjol. Anda pada dasarnya sedang memberitahunya, saya menghormati keputusan Anda, dan saya menghormati diri saya cukup untuk tidak mengejar Anda. Dan percayalah, wanita, menghormati hal itu. Mereka menghargai kenyataan bahwa Anda bisa memberi mereka ruang tanpa panik. Mereka menghargai bahwa Anda cukup menghargai diri Anda untuk tidak kehilangan jati diri Anda karena hubungan tersebut. Misalnya, beberapa minggu atau bahkan bulan berlalu, dan Anda tidak saling berhubungan. Bukan karena Anda mencoba untuk membuatnya kembali, tetapi karena Anda telah menyadari bahwa pada saat ini, memberikan ruang satu sama lain adalah hal yang paling menghormati yang dapat Anda lakukan. Selama waktu itu, Anda telah tumbuh. Anda telah merangkul prinsip stoik tentang fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda, pikiran Anda, kebiasaan Anda, pandangan Anda tentang hidup. Mungkin Anda mulai melakukan hobi baru, terhubung kembali dengan teman-teman lama, atau sekadar menjadi lebih nyaman dengan diri Anda sendiri. Dan suatu hari, dia menghubungi Anda. Mungkin itu hanya pesan singkat, atau mungkin dia ingin bertemu. Mengapa? Karena dalam waktu terpisah itu, dia melihat kekuatan Anda. Dia menyadari bahwa Anda tidak seperti kebanyakan pria yang akan mengejarnya, mencekiknya dengan perhatian. Anda menghormati batasan-batasannya, dan dengan melakukannya, Anda menunjukkan rasa harga diri yang membuatnya kembali tertarik. Dalam hubungan, menghormati batasan bukan hanya taktik, tetapi prinsip inti stoikisme. Ini mencerminkan kekuatan, rasa hormat pada diri sendiri, dan kematangan emosional. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda menghormati ruangnya tanpa kehilangan jati diri dalam prosesnya, itu sering membuatnya melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Anda menjadi seseorang yang ingin dia dekati, bukan karena Anda membutuhkannya, tetapi karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda dapat berkembang dengan atau tanpa dia. Nomor 4, pertumbuhan selama ketidakhadiran. Kaum Stoik memiliki keyakinan kuat bahwa kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, untuk menyempurnakan diri. Mereka melihat setiap tantangan, bahkan patah hati, sebagai jalan menuju perbaikan diri. Jadi, ketika Anda berada dalam fase tanpa kontak, alih-alih duduk dan menunggu dia mengirim pesan atau menelepon, gunakan waktu itu untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Keheningan di antara kalian berdua adalah kesempatan untuk bekerja pada diri Anda secara emosional, fisik, dan mental. Pikirkan ini, mungkin Anda telah memulai hobi baru, mulai pergi ke gym, maju dalam karir, atau sekadar menemukan lebih banyak ketenangan pikiran. Perubahan ini bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi mencerminkan versi diri Anda yang lebih dalam, lebih percaya diri, dan lebih kokoh. Dan itulah yang membuatnya memperhatikan. Ketika seorang wanita melihat versi diri Anda ini, seorang pria yang tidak terjebak dalam masa lalu, tetapi justru berkembang dalam saat ini, dia diingatkan mengapa dia tertarik pada Anda sejak awal. Ini bukan hanya tentang ketertarikan fisik, tetapi tentang keamanan emosional, kepercayaan diri, dan cara Anda menghadapi tantangan hidup. Pertumbuhan itu, energi yang Anda gunakan untuk memperbaiki diri, menjadi daya tarik yang kuat. Bayangkan dia memeriksa media sosial Anda, dan alih-alih melihat seseorang yang terjebak di tempat yang sama, dia melihat seorang pria yang terus berkembang.
Mungkin dia melihat Anda merawat kesehatan, bekerja pada proyek-proyek yang Anda sukai, atau hanya menjadi lebih damai. Perubahan itu bisa menciptakan tarikan yang kuat. Seolah-olah Anda telah menjadi versi diri yang lebih baik, lebih menarik bukan untuk dia, tetapi untuk diri Anda sendiri. Dan itulah yang akan disarankan oleh kaum Stoik. Jangan menunggu orang lain untuk memvalidasi nilai diri Anda. Anda yang menciptakan validasi itu dalam diri sendiri. Pada akhirnya, alasan dia mungkin kembali bukan karena Anda masih orang yang sama seperti ketika dia pergi, tetapi karena Anda telah tumbuh menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang tidak menunggunya, tetapi fokus pada menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu, sobatku, sangat tak tertahankan. Sekarang setelah kita membahas pentingnya pertumbuhan selama masa ketidakhadiran, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang gagasan ini. Apakah Anda pernah mengalami saat di mana pertumbuhan pribadi membantu Anda melangkah maju? Atau mungkin Anda sedang dalam proses fokus pada diri sendiri saat ini? Jangan ragu untuk membagikan perjalanan Anda di komentar di bawah ini, atau cukup ketik, "Saya memilih pertumbuhan." Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 5, daya tarik kemandirian. Dalam filosofi Stoikisme, salah satu prinsip terpenting adalah belajar untuk mengandalkan diri sendiri demi kebahagiaan dan tujuan hidup. Kaum Stoik percaya bahwa kekuatan sejati dan kepuasan datang dari dalam, bukan dari persetujuan, cinta, atau pengakuan dari orang lain. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons peristiwa dalam hidup kita. Segala hal lainnya berada di luar kendali kita. Dalam konteks hubungan, pola pikir ini menciptakan jenis kebebasan yang unik. Ini berarti Anda tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membuat Anda merasa utuh, dan kemandirian ini sangat menarik. Inilah alasannya, tidak ada orang, baik pria maupun wanita, yang ingin bersama seseorang yang sepenuhnya bergantung pada mereka untuk kebahagiaan. Hal itu bisa sangat membebani, dan seiring waktu, dapat menguras energi dalam hubungan. Ketika Anda sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk stabilitas emosional, Anda menciptakan dinamika di mana mereka merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda, dan itu bukan cinta, melainkan kewajiban. Namun, ketika Anda telah merangkul prinsip Stoik tentang kemandirian, Anda membalikkan narasi tersebut. Anda tidak lagi bergantung pada hubungan atau orang tersebut. Sebaliknya, Anda menggunakan waktu untuk fokus pada diri sendiri, pertumbuhan pribadi Anda, hasrat Anda, dan perjalanan Anda sendiri. Dan disinilah keajaiban terjadi. Wanita seringkali kembali ketika mereka melihat bahwa Anda tidak hanya bertahan tanpa mereka, tetapi Anda berkembang. Ambil contoh seseorang yang setelah putus cinta yang menyakitkan memutuskan untuk fokus pada peningkatan karir dan kesehatan pribadinya. Dia mulai mendaki, bepergian, dan memperluas lingkaran sosialnya, semua itu tanpa niat untuk mendapatkan kembali mantannya. Teman-temannya memperhatikan perubahan positif dalam sikap, pandangan hidup, dan energinya, dan kabar tersebut sampai ke mantannya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang telah berubah, bagaimana dia berhasil melanjutkan hidup dengan begitu lancar. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia atau bermain petak umpet emosional. Dia benar-benar merangkul gagasan Stoik bahwa kebahagiaannya adalah sesuatu yang bisa dia ciptakan sendiri. Kemandirian ini, ketenangan dan keyakinan diri, mengirimkan pesan yang kuat. Ini bukan berarti Anda tidak peduli lagi padanya, tetapi Anda tidak lagi bergantung padanya untuk stabilitas emosional Anda. Anda telah menunjukkan bahwa Anda mampu menjalani kehidupan yang penuh dan bermakna tanpa dia, dan itu membuat Anda jauh lebih menarik. Ini menciptakan pergeseran dalam cara pandangnya. Mungkin dia mulai merasa tertarik kembali pada versi diri Anda yang baru ini. Ini bukan manipulasi, melainkan efek alami dari Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Seorang wanita mungkin kembali setelah tidak ada kontak karena dia merasakan pergeseran batin ini. Bukan karena dia menyadari bahwa dia membuat kesalahan atau merasa bersalah, melainkan karena dia mengenali kekuatan yang telah Anda kembangkan selama waktu terpisah tersebut. Ketika dia melihat bahwa Anda bahagia dan berkembang, bahwa Anda telah melepaskan kebutuhan untuk menjadikannya pusat kebahagiaan Anda, dia mungkin mulai merindukan versi diri Anda yang sebelumnya tidak dia hargai. Anda telah melepaskan ketergantungan pada dirinya, dan ironisnya, itulah saat ketika orang seringkali kembali kepada Anda. Inilah pendekatan Stoik terhadap hubungan. Ini bukan tentang menjadi dingin, tidak peduli, atau menutup diri.
Ini tentang menjadi begitu yakin pada diri sendiri sehingga Anda tidak memerlukan orang lain untuk mengakui nilai diri Anda. Dan kemandirian semacam ini sangat sulit ditolak. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda berkembang dengan sendirinya, bahwa Anda telah merangkul kemandirian, ini menciptakan daya tarik yang membuatnya kembali, bukan karena Anda bermain permainan pikiran, melainkan karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkannya untuk bahagia. Dan disitulah hubungan yang sejati dapat dimulai kembali, jika memang itu yang ditakdirkan. Inilah, teman-teman, kekuatan kemandirian dan mengapa hal itu seringkali menarik orang kembali ke dalam hidup Anda ketika mereka paling tidak mengharapkannya. Anda telah melepaskannya, Anda telah melanjutkan hidup, dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi seseorang yang bahkan lebih menarik daripada sebelumnya. Nomor 6, harga diri dan martabat. Bayangkan Anda sedang mengalami putus cinta. Emosi memuncak, dan mudah sekali jatuh ke dalam jebakan untuk mengejar, memohon, atau merendahkan standar Anda hanya untuk mendapatkannya kembali. Namun, seorang pria stoik tidak jatuh ke dalam jebakan itu. Dia tahu bahwa harga dirinya tidak terikat pada pengakuan dari luar. Dia tidak memohon, dia tidak mengorbankan nilai-nilainya, dan dia tentu tidak kehilangan martabatnya. Sebaliknya, dia menjaga ketenangannya, fokus pada pertumbuhannya sendiri, dan melepaskan hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan. Inilah, teman-teman, di mana keajaiban terjadi. Wanita tertarik pada pria yang memegang dirinya pada standar yang lebih tinggi, dan ini bukan tentang kesombongan atau bermain sulit didapat. Ini tentang menjelma menjadi seseorang dengan rasa hormat diri yang sejati. Seorang pria stoik memahami bahwa dia tidak bisa mengendalikan tindakan atau emosi orang lain, tetapi dia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan apa yang dia pilih untuk lakukan? Dia memilih untuk berdiri teguh, menghormati dirinya sendiri, dan menjaga martabatnya, apapun yang terjadi selanjutnya. Sekarang bayangkan ini, dia mengira Anda akan hancur. Mungkin dia berpikir Anda akan mengirimkan pesan tanpa henti atau memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Anda diam. Bukan dalam kemarahan atau kepahitan, tetapi dalam perenungan diri. Anda mengambil waktu untuk fokus pada diri sendiri, untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai Anda, untuk bertumbuh. Anda menghormati jarak antara Anda berdua dan tidak membiarkan emosi Anda menentukan tindakan Anda. Dan ketika dia kembali, dia tidak datang kepada orang yang sama yang dia tinggalkan. Dia kembali kepada seseorang yang telah menunjukkan kekuatan, disiplin, dan rasa hormat diri yang tak tergoyahkan. Mengapa itu begitu kuat? Karena hal itu jarang terjadi. Banyak orang kehilangan diri mereka sendiri setelah putus cinta. Mereka mengejar pengakuan dari mantan mereka, mengorbankan nilai-nilai mereka, dan melupakan harga diri mereka dalam prosesnya. Tetapi seorang pria yang berdiri teguh dalam integritasnya, itulah seseorang yang patut diperhatikan. Seorang pria stoik tidak membiarkan identitasnya terguncang oleh peristiwa eksternal. Dia memahami bahwa nilainya tidak bergantung pada apakah dia tinggal atau pergi. Kemandirian emosional semacam ini tidak hanya menarik, tetapi juga magnetis. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda mempertahankan rasa hormat diri Anda, bahwa Anda tidak goyah dalam integritas Anda, itu mengubah cara pandangnya. Dia melihat bahwa Anda bukan tipe pria yang hancur di bawah tekanan, dan kekuatan itu sangat menarik. Ini adalah jenis kekuatan yang menarik orang kembali, bukan karena Anda bermain permainan, tetapi karena Anda telah menunjukkan bahwa rasa diri Anda tidak bergantung pada tindakan orang lain. Ketika Anda memegang diri Anda dengan martabat, ketika Anda menghormati batasan Anda sendiri, dan ketika Anda menolak untuk mengorbankan nilai-nilai Anda menjadi seseorang yang layak untuk kembali, bukan karena manipulasi atau strategi, tetapi karena siapa Anda telah menjadi. Seorang pria yang tertanam dalam harga dirinya sendiri, seorang pria yang telah merangkul prinsip-prinsip stoikisme, tidak membutuhkan orang lain untuk mengakui keberadaannya. Dan teman-teman, itu sangat tak tertahankan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa pendapat Anda tentang pola pikir ini, bertahan dan menolak untuk mengorbankan nilai-nilai Anda, bahkan dalam situasi sulit seperti putus cinta? Pernahkah Anda mengalami saat ketika berdiri teguh dalam integritas Anda membuat perbedaan besar? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini, dan jika Anda merasakan ide ini tentang harga diri dan kemandirian emosional, beritahu saya dengan mengetik "Saya memilih untuk berdiri teguh". Jika Anda menikmati konten ini sejauh ini,
Jangan lupa untuk menyukai video ini dan mari lanjutkan percakapan. Nomor 7, kepercayaan diri tanpa arogansi. Kepercayaan diri memang sangat menarik, tetapi tidak semua kepercayaan diri tercipta sama. Jenis kepercayaan diri yang menarik seorang wanita kembali kepada Anda adalah yang berasal dari dalam, dari pemahaman diri yang mendalam dan kekuatan batin, bukan dari ego atau pengakuan dari luar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang membanggakan diri, mendapatkan persetujuan orang lain, atau memproyeksikan citra tertentu. Ini tentang menerima apa yang ada dalam kendali Anda dan melepaskan segala sesuatu yang lain, termasuk bagaimana perasaan atau reaksi orang lain. Jadi, mengapa ini penting dalam konteks tanpa kontak? Jika Anda telah menggunakan waktu tersebut untuk benar-benar merenungkan diri Anda, tumbuh, dan menjadi lebih selaras dengan prinsip-prinsip inti stoikisme, maka Anda muncul dari pengalaman itu sebagai seseorang yang berubah. Anda tidak lagi menjadi orang yang mungkin cemas, tidak aman, atau terlalu terikat pada pendapat orang lain. Anda telah mengembangkan kepercayaan diri yang tenang dan kokoh yang tidak perlu berteriak untuk diperhatikan, dan itulah yang menarik perhatian wanita. Pikirkan tentang ini, arogansi itu keras, mencolok, dan seringkali berasal dari rasa tidak aman. Arogansi muncul dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu, mencari pengakuan, atau dikagumi oleh orang lain. Namun, jenis kepercayaan diri yang didorong oleh stoikisme sangat berbeda. Ini lembut namun tegas, stabil, dan tak tergoyahkan. Ketika seorang wanita berhadapan dengan versi diri Anda yang seperti ini, itu menciptakan rasa ingin tahu. Anda tidak lagi mencari validasi darinya atau mencoba memenangkan hatinya, Anda sudah memvalidasi diri sendiri. Anda nyaman dengan diri sendiri, dan keyakinan semacam itu terpancar tanpa usaha. Izinkan saya memberikan contoh. Bayangkan setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa kontak, dia menghubungi Anda. Dia tidak tahu apa itu, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari Anda. Anda tenang, terkendali, dan hadir. Tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebutuhan untuk membuatnya terkesan. Anda hanya menjadi diri sendiri, tetapi versi diri Anda yang lebih yakin dan damai dengan siapa Anda. Anda tidak membanggakan diri tentang seberapa banyak Anda telah berubah atau apa yang telah Anda capai selama waktu terpisah, tetapi tindakan dan sikap Anda secara alami menyampaikan hal tersebut. Inilah keajaiban dari kepercayaan diri tanpa arogansi. Itulah yang menariknya kembali. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang berbeda dari dirinya? Mengapa dia terlihat lebih tenang sekarang? Dia dapat merasakan kekuatan batin yang telah Anda bangun, dan itu secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia melihat bahwa Anda tidak lagi menjadi orang yang bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga. Sebaliknya, Anda telah menjadi seseorang yang dapat berdiri teguh di atas kaki sendiri, dipandu oleh kompas batin. Jadi, ketika seorang wanita kembali setelah tanpa kontak, itu bukan karena Anda mengejarnya atau mencoba membuktikan nilai Anda. Itu karena Anda telah tumbuh menjadi versi diri Anda yang memancarkan keyakinan diri. Energi baru ini sangat menarik. Ini memberitahu dia tanpa kata-kata bahwa Anda tidak lagi menjadi orang yang dulu bergantung pada validasi darinya. Sebaliknya, Anda adalah seseorang yang tahu nilai diri Anda, seseorang yang bahagia dengan atau tanpa kehadirannya. Dan itulah jenis kepercayaan diri yang menariknya kembali, bukan arogansi, tetapi rasa harga diri yang kuat dan tenang yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Nomor 8, nilai waktu terpisah. Mari kita bicarakan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda, kekuatan waktu terpisah. Sering dikatakan bahwa jarak membuat hati semakin rindu, tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi? Mengapa seorang wanita kembali setelah tanpa kontak? Jawabannya tidak hanya terletak pada emosi rindu seseorang, tetapi juga dalam pergeseran psikologis dan pribadi yang mendalam, sesuatu yang sangat relevan dengan ajaran stoikisme. Waktu terpisah bukan hanya periode untuk mendinginkan diri, ini adalah ruang di mana Anda dan dia mendapatkan kesempatan untuk merenung, mundur dari badai emosi, dan melihat segala sesuatu dengan perspektif baru. Saat berada dalam situasi yang panas, kita sering bertindak berdasarkan dorongan, dibutakan oleh emosi, sehingga sulit melihat kebenaran dari sebuah situasi. Namun, setelah debu mereda, disitulah refleksi nyata dimulai. Dalam hubungan, seperti dalam kehidupan, stoikisme mengajarkan kita pentingnya waktu dan introspeksi. Marcus Aurelius, salah satu filsuf besar Stoik,
selalu mengingatkan dirinya untuk hanya fokus pada apa yang bisa dia kendalikan dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Inilah yang seharusnya Anda lakukan selama periode tanpa kontak. Tujuannya bukan untuk membuatnya merindukan Anda atau bermain permainan pikiran, tetapi untuk menggunakan waktu ini untuk memperbaiki diri, mengejar pertumbuhan Anda, mengejar tujuan Anda, dan yang paling penting, menjadi versi diri Anda yang lebih kokoh. Bayangkan ini, ketika seorang wanita kembali setelah waktu terpisah, seringkali karena dia menyadari adanya pergeseran dalam diri Anda. Dia merasakan bahwa Anda telah tumbuh, bahwa Anda menggunakan waktu ini untuk pengembangan diri. Anda bukan lagi orang yang sama yang dia tinggalkan. Mungkin Anda telah mengembangkan keterampilan baru, fokus pada kesehatan fisik Anda, atau menumbuhkan rasa damai dan percaya diri yang sebelumnya tidak ada. Perubahan ini bisa sangat menarik, bukan karena Anda mencoba untuk memenangkannya kembali, tetapi karena Anda telah menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Wanita kembali ketika mereka menyadari bahwa mereka kembali kepada versi Anda yang baru, versi yang telah berkembang. Anda tidak hanya duduk menunggu, Anda menggunakan waktu ini dengan serius, dan disitulah letak keajaibannya. Waktu terpisah sangat berharga karena memaksa Anda berdua untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting. Bagi dia, waktu yang terpisah mungkin membuatnya menyadari bahwa hubungan yang Anda berdua miliki lebih dalam dari yang dia kira. Bagi Anda, ini adalah kesempatan untuk memperkuat dunia batin Anda. Pada akhirnya, jika dia kembali, itu bukan hanya karena dia merindukan Anda, tetapi karena dia melihat perubahan, sebuah transformasi yang mencerminkan kebijaksanaan stoik dalam menggunakan waktu dengan bijak. Jadi, jangan takut pada waktu terpisah, rangkullah. Biarkan itu menjadi periode refleksi dan pertumbuhan. Fokuslah untuk menjadi versi diri Anda yang diinginkan siapapun untuk kembali. Bukan hanya dia, tetapi siapapun yang melewati jalan hidup Anda. Itulah kekuatan sejati dari waktu terpisah. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa orang kembali setelah tanpa kontak. Sebelum kita melanjutkan ke poin terakhir, saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang hal ini. Apakah menurut Anda waktu terpisah dalam hubungan benar-benar membuat perbedaan? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana jarak memberikan kejelasan atau bahkan membantu seseorang kembali ke dalam hidup Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ini, atau jika Anda mau, cukup ketik "Saya menghargai waktu saya" untuk menegaskan bahwa Anda menggunakan waktu dengan bijaksana, baik dalam hubungan maupun pertumbuhan pribadi. Mari kita lanjutkan percakapan ini, saya menantikan apa yang akan Anda sampaikan. Nomor 9, kesabaran dan kedamaian batin. Bayangkan ini, setelah periode tanpa kontak, Anda tetap tenang, sabar, dan fokus pada diri sendiri. Anda tidak terus-menerus menghubunginya atau mengejarnya. Sebaliknya, Anda merangkul prinsip-prinsip stoik tentang kesabaran dan kedamaian batin, dan sekarang, tiba-tiba, dia menghubungi Anda kembali. Mengapa ini terjadi? Bukan karena sihir atau trik, tetapi hasil alami dari menjalankan kesabaran stoik. Anda lihat, ketika Anda mengikuti jalur stoik, Anda belajar melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Anda berhenti memaksakan situasi atau orang, terutama dalam hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup berjalan sesuai waktunya sendiri, bukan waktu kita, dan dalam hubungan, ini sangatlah kuat. Misalnya, Anda mengalami putus cinta, dan alih-alih terburu-buru memperbaiki segalanya, Anda mengambil langkah mundur. Anda fokus memperbaiki diri, bekerja pada kesehatan mental dan emosional Anda, mungkin juga mengejar hobi atau tujuan baru. Anda tidak membombardirnya dengan pesan atau mencoba memaksa untuk terhubung kembali. Anda hanya membiarkan proses itu berjalan secara alami, dengan mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah jalan yang benar. Ketika seorang wanita merasakan kedamaian batin semacam itu dalam diri seorang pria, pandangannya terhadap Anda berubah. Tiba-tiba, dia tidak merasakan tekanan atau keputusasaan untuk membuat segalanya berhasil. Dia mulai memperhatikan bahwa Anda sudah puas dengan diri sendiri, dan inilah kuncinya, wanita tertarik pada pria yang damai dengan dirinya sendiri karena itu membuat mereka merasa aman. Keamanan adalah hal besar dalam hubungan, terutama keamanan emosional. Ketika Anda memproyeksikan kepercayaan diri dan ketenangan pikiran, itu menciptakan suasana di mana dia merasa dapat kembali kepada Anda tanpa rasa takut akan penilaian atau tekanan. Itulah energi tenang yang membuatnya merasa nyaman untuk kembali. Jadi, ketika Anda sabar, ketika Anda mempraktikkan kedamaian batin, dan ketika dia akhirnya menghubungi, Anda tidak terkejut.
Anda tahu bahwa dengan tidak memaksakan apapun, dengan fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, Anda telah menciptakan ruang baginya untuk memutuskan atas keinginannya sendiri untuk terhubung kembali. Itulah kekuatan stoikisme dalam hubungan. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda cukup kuat untuk menunggu dan cukup bijaksana untuk menerima apapun yang terjadi. Kesabaran adalah kunci, bukan hanya untuk membuatnya kembali, tetapi dalam segala hal yang Anda lakukan. Ketika Anda mengembangkan energi yang tenang dan damai ini, Anda tidak hanya membuatnya merasa aman, tetapi juga memperkuat karakter Anda sendiri, membuktikan bahwa Anda dapat menghadapi hasil apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Itulah esensi sejati kebijaksanaan stoik. Saat kita menyimpulkan, mari kita renungkan mengapa wanita mungkin kembali setelah periode tanpa kontak. Seringkali, selama keheningan itu, mereka dapat merasakan transformasi mendalam yang telah terjadi, kedewasaan emosional Anda, kemandirian baru Anda, rasa hormat Anda terhadap diri sendiri, dan kepercayaan diri yang semakin kuat. Demonstrasi kekuatan selama ketidakhadiran adalah magnet yang kuat. Ingatlah, merangkul tanpa kontak bukanlah tentang bermain permainan pikiran atau merencanakan kembalinya seseorang. Stoikisme mengajarkan kita kebajikan perbaikan diri dan integritas, mendesak kita untuk mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri demi manfaat kita sendiri, bukan hanya untuk memengaruhi orang lain. Jadi, jika Anda berada dalam situasi tanpa kontak, lihat itu sebagai kesempatan berharga untuk menumbuhkan pertumbuhan pribadi, memperkuat harga diri Anda, dan membangun ketahanan. Perkembangan dan kedamaian Anda harus selalu menjadi prioritas utama, menjadikan setiap rekonsiliasi sebagai produk sampingan dari evolusi diri Anda, bukan tujuan utama. Apakah dia kembali atau tidak, Anda tetap berdiri dengan martabat, diperkaya, dan secara fundamental lebih bahagia. Jika perspektif ini selaras dengan Anda, silakan tekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak wawasan, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam hidup dan hubungan Anda? Mari lanjutkan percakapan ini. Tonton video yang direkomendasikan yang muncul di layar Anda sekarang untuk lebih lanjut tentang menerapkan stoikisme dalam tantangan sehari-hari. Tetap kuat, tetap stoik, dan terus berkembang.